Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bertemu lagi dengan Pak Septa di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita lanjutkan di pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang pengertian globalisasi dan dampak globalisasi terhadap bidang politik. Nah, kali ini di pertemuan yang kedua kali ini saya akan membahas tentang dampak globalisasi dalam bidang ekonomi ya, dan dalam bidang sosial budaya. Kita ke bidang ekonomi terlebih dahulu. Untuk aspek positif itu bisa kita lihat ada yang pertama, rakyat secara mudah memperoleh barang konsumtif yang diperlukan. Kemudian yang berikut, mempermudah proses pembangunan industri, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keempat, membuka lapangan kerja yang memiliki keterampilan kerja. Yang kelima, itu suku bunga rendah ya. Yang keenam, meningkatkan ekspor terutama barang hasil produksi industri kecil dan besar serta hasil kerajinan rakyat. Yang ketujuh ya, melaksanakan ekonomi kerakyatan seperti yang diamanatkan Pancasila, terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, menghindari pola hidup konsumtif. Kita akan lihat, saya ambil contoh yang besar di mana kita bisa lihat pembangunan jalan raya tol ya, jalan tol yang menghubungkan atau istilahnya adalah Trans Jawa, mulai dari Jakarta hingga daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Itu semua sekarang sudah mulai terintegrasi melalui jalan tol tadi. Itu adalah dampak positif globalisasi di bidang ekonomi ya. Kemudian percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Kita lihat ya, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, itu berusaha untuk membangun jalan Trans Papua. Apa tujuannya? Agar distribusi kebutuhan pokok ya, atau barang-barang yang sifatnya penting seperti bahan bangunan, yang paling utama adalah kebutuhan pokok, itu bisa terdistribusi secara baik, mulai dari pusat kota Jayapura hingga ke tempat-tempat yang letaknya lebih ke pedalaman ya, lebih ke pedesaan. Tuh, membuka lapangan kerja yang memiliki keterampilan kerja. Nah, ini kalian sekolah menengah kejuruan, apa keahliannya? Ada kimia industri, ada farmasi industri. Itu adalah salah satu dampak positif dalam bidang ekonomi, terutama dalam globalisasi tadi ya. Itu contoh. Yang negatif itu ada matinya usaha kecil karena tidak kompetitif. Kita bisa lihat ya, adanya dampak pandemi ini tidak hanya usaha kecil, usaha yang menengah ke atas macam Pizza Hut, macam Starbucks, mereka itu juga hampir mengalami yang namanya kebangkrutan. Coba kalian perhatikan di Malang, banyak sekali pegawai-pegawai dari Pizza Hut yang mereka rela terjun ke jalan
Coba kalian perhatikan itu, Pizza Hut. Bahkan harga Pizza Hut yang sebelumnya ratusan ribu itu dipotong sekian hingga satu kotak itu harganya 25.000. Kalau kalian lihat sponsornya di televisi, 4 kotak 100.000. Bayangkan ya, kalau kalian membeli di gerai Pizza Hut berapa harganya ya. Munculnya kebijaksanaan pemerintah yang tidak menguntungkan petani. Sekarang kita perhatikan, petani-petani itu kalau tidak dilindungi oleh pemerintah, mereka akan istilahnya gulung tikar ya. Bener, betul Pak, masa bisa sawah gulung tikar? Tidak memang, tetapi di masa yang akan datang, kalau ditemukan makanan yang pengganti padi, ya apa tidak mereka itu berhenti sebagai petani. Makanya pemerintah itu harus melakukan kebijakan ya, khususnya untuk melindungi para petani. Yang ketiga, upah kerja yang belum profesional atau masih rendah. Berapa sih UMR yang ada di kota besar? Coba kalian cek di Google nanti ya. Upah minimum regional. Apakah itu sudah sebanding dengan biaya hidup yang dikeluarkan selama 1 bulan? Coba kalian timang-timang, coba kalian lihat apakah sudah ada kesesuaian atau belum. Itu harus dicermati. Jumlah angka pengangguran yang masih tinggi. Sebelum adanya pandemi Covid, pengangguran sudah tinggi. Ditambah adanya pandemi, tambah tinggi. Nah, maka kalian harus bisa menciptakan sebuah lapangan kerja atau kesempatan kerja yang baru. Melalui apa? Melalui skill life. Nah, gitu. Next slide. Dalam bidang ekonomi sudah kita bahas. Sekarang dalam bidang sosial dan budaya. Positifnya itu mempercepat perubahan pola kehidupan suatu bangsa. Terjadinya pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Sekarang kita amati adanya globalisasi berdampak dalam bidang sosial dan budaya. Orang kehilangan handphone, kehilangan uang, sekarang tinggal upload di Facebook berita kehilangan, hubungi nomor di bawah ini. Dalam rentang waktu 3-1 minggu, kalau ketemu sama orang baik, cepat kembalinya. Tapi kalau ketemu sama orang butuh, ya hilang. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah apa? Teknologi informasi. Kalau zaman dulu, lapor dulu ke polisi, buat surat laporan kehilangan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang beda lagi. Kalau kalian dilihat di Facebook itu komentarnya, lur tolong sing ngerti sepeda nomor iki tas ilang mang isu. Wah, langsung posting di Facebook, komentarnya up. Nah, itu adalah pusatnya perkembangan teknologi informasi karena globalisasi, ya kan? Dalam aspek negatif, ya, yang pertama kesulitan pengendalian dan seleksi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Contoh, kalau kalian perhatikan di televisi nasional itu banyak sekali
reality show yang mengangkat kehidupan para selebritis yang serba glamor, yang serba wah, yang kadang kita ngelihat aja itu kok pamer kekayaan. Ya nggak apa-apa sih, itu haknya mereka ya, itu haknya mereka. Tetapi apakah itu budaya Indonesia? Apakah itu budaya Timur? Nah, kan tidak, itu adalah budaya orang-orang Barat sebenarnya. Budaya orang-orang yang suka memperlihatkan kekayaan. Nah, secara tidak sadar sebenarnya itu adalah dampak negatif dalam bidang sosial budaya, ya, dalam bidang sosial budaya globalisasi. Kemudian yang berikut, mudahnya memperoleh barang-barang ilegal seperti barang-barang pornografi dan narkoba. Ya, jangankan pornografi dan narkoba, kasus terbaru saja ya, ada artis yang dia itu diperiksa oleh pihak kepolisian karena tersangkut handphone selundupan. Nah, saya kurang mengikuti perkembangannya, cuman kalau melihat berita di televisi itu ada, silakan dicek sendiri. Ya kan? Begitu mudahnya barang-barang dari luar negeri masuk ke Indonesia tanpa melalui bea cukai. Ya. Dan yang berikut, yang ketiga, aspek negatif dalam bidang sosial budaya globalisasi itu pudarnya rasa kebersamaan menjadi kehidupan individualis. Ngerancang acara reuni sama temen SMA, SMK, SMP, atau nanti kalau sudah besar itu teman kuliah. Ayo kapan kumpul-kumpul, ditentukan harinya, ditentukan jamnya, ditentukan tempatnya, ketemu, ngobrol, ndak lihat HP masing-masing. Apa artinya? Pudarnya rasa kebersamaan menjadi kehidupan individualis. Sudah, kalian lihat itu, kalian sendiri aja ya kayak gitu, ya toh. Yang berikut, makin meningkatnya budaya kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dikit-dikit arogan, ya. Dikit-dikit main hakim dan lain sebagainya. Boleh sih, boleh. Tapi kalau main hakim kemudian kita tersangkut di ranah hukum, ya jangan salahkan. Kenapa? Lah main hakim, serahkan semuanya pada hukum. Negara kita ini negara hukum. Jangan bertindak melanggar hukum atau di luar ketentuan hukum. Ya kan? Budaya kekerasan. Contoh sederhana adalah bullying, membuli teman, sarkasme, body shaming atau menghina istilahnya bentuk tubuh. Ada temannya yang gendut, omong-omongin ke teman-temannya dan lain sebagainya. Itu kan body shaming. Itu kan sama dengan budaya kekerasan. Dan kamu itu secara tidak sadar sudah terkena dampak bidang sosial budaya globalisasi yang negatif. Apakah kalian pernah menyadari? Saya rasa tidak. Ya. Pertemuan hari ini cukup dua aspek tadi, bidang ekonomi sama bidang sosial budaya. Lah, Pak Septa akan menampilkan video ya yang ada kaitannya aspek bidang ekonomi dalam hal yang positif dan negatif, aspek kenegaraan dalam bidang sosial budaya dalam bidang positif dan negatif. Nah, di video nanti saya minta kalian memberikan komentarnya
di kolom komentar YouTube mengenai dampak positif dalam bidang ekonomi itu seperti apa, dampak negatifnya bagaimana, dan dalam bidang sosial budaya yang positif itu seperti apa dan yang negatif itu seperti apa. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat tampilan video berikut ini. Yang pertama ya, COVID-19. ini dampak negatif dalam bidang ekonomi. Is not going to disappear. It's going to be around for at least 2 years. And a lot of people are scared for their health. But just as importantly, a lot of people are scared for their wallets and their money, including me. So what is going to happen? Here is my best guess. Money. There will be a lot less of it. So save it. Don't spend money on anything you don't need. Don't buy Starbucks coffee. Don't buy a car. Don't buy the stock market. It's gonna crash. Don't even buy that H&M t-shirt or that extra suit you don't need, because weddings won't be back for a while. Jobs. Many jobs are simply not coming back. Waiters, tour guides, hospitality industry. It's gonna take at least 2 years to get the same number of jobs back. So in this free time, you must spend it on education. Get a skill that can make money fast. As a business myself, I'm still looking to hire people, but people with internet skills. People who know how to edit videos. People who know how to run Facebook ads, build websites, create a sales funnel. People with an IT degree, not a philosophy degree. And these skills are going to be so much more important in the future. Freelance. With 20% unemployment in the US, it's gonna be a long way to get back to 5%. So this is the time to create your own job. Go online and teach the piano. Go online and offer your design services. Traditional city jobs are pretty much dead. Medicine. If you are not sure about studying medicine, then this is the time to do it. COVID-19 taught us the world needs you, the doctor and the nurse. The world doesn't need me. It doesn't need Gucci. It doesn't need all these travel influencers. We are not essential. You are. Patience. Once physical lockdown ends, a new one begins. And this one is gonna suck because it's going to be for 2 years. For 2 years, no more large gatherings like these, no more group tours, no more busy offices, no more full airplanes, and no more money flying around. This is the time to think different. Everything I mentioned above is possible if you are lucky. But if you are in the bottom 10% of society, it's impossible. Not everyone can afford to upskill or to even have a computer. That's why income inequality is about to go up. The rich will stay rich, the poor will get poorer, and the gap will go even wider. For the first time in decades, millions of people will enter poverty, not escape it. So if there is one thing we need to do for life after COVID-19 is to have more compassion. Look after yourself first and then look after your neighbor. Odds are they're having a harder time. This is not the time to spend money, but it's definitely the time to give it. And maybe that's how we're going to beat this pandemic together. Stay home,
stay safe, and I'll see you next week. Dear Indonesia, thank you so much for watching this video. If you like it, try to share it with your friends. I think they will like it too. Also, please follow this. Oke, itu tadi yang dampak negatif, positif bidang ekonomi, ya. Kalian sudah lihat tadi. Nah, kita ke bidang sosial budaya. Ada 2 video yang akan Pak Septa tampilkan. Silakan dicermati dan saya minta komentarnya nanti ya. The magic about technology is that it is accelerating. We create connections because new doors open when machines become smarter. Our minds are at ease, even as our lives transform. We change, knowing our planet is becoming more sustainable. Our shared destiny drives us to innovate. More people are touched. We now have the power of choice. The Earth is stretched, and so is humanity. But technology is racing. When things communicate with each other, every day becomes smoother. Our work is revolutionized, creating new industries. These invisible links propel countries forward into a wired future, into a world without borders. We are on the cusp of change with endless possibilities. What limits us is only our imagination. From connecting people to connecting things, our vision is to build a better connected world. Ya, itu tadi semboyan Huawei sebenarnya. Kalian sudah cermati kan? Nah, video yang ketiga. Banyak sekali pesan moral yang disampaikan dari film yang ketiga tadi ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Jangan lupa untuk memberikan komentar dari ketiga video yang sudah Pak Septa tampilkan tadi. Silakan komentar video 1, video 2, video 3, kaitkan dengan dampak globalisasi dalam bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Saya kira itu dulu, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.